Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah sampai pada hari ke berapa ya? 19. Ada yang 20. Insyaallah mudah-mudahan puasa kita semua diterima Allah Subhanahu wa taala. Kita menjadi orang yang lebih bertakwa. Dan insyaallah di sisa 10 hari berikutnya kita bisa melaksanakan puasa kita dengan lebih baik lagi sehingga takwa kita meningkat lagi. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya dalam surat Al-Zumar tidak salah ayat 18 Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, alladzina yastami'unal qawla fayattabi'una ahsanah, ulaika alladzina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Jadi petunjuk dari Allah kalau kita mendengar perkataan, ya dalam hal ini kita dengar ceramah atau tausiah atau kultum atau juga kita baca WA misalnya, ambillah yang terbaik. Kita dengar misalnya kultum kecil-kecilan seperti ini, kita dengarkan, kita ambil yang terbaik. Yang kita anggap tidak cocok atau kurang berkenan, buang saja. Mudah sekali. Ulaika alladzi hadahumullah. Itulah orang-orang yang mendapat petunjuk Allah. Wa ulaika hum ulul albab. Itulah orang yang memakai akalnya. Jadi kita dengarkan, yang baik kita ambil, kita baca WA, yang baik kita ambil, yang tidak kita tidak usah baca, kita hapus saja. Dan yang tidak boleh adalah seperti yang difirmankan Allah dalam surat Al-Qalam yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim, hammajim masyai binamim, yaitu orang-orang yang sukanya mencari-cari hal-hal yang negatif. Kita dengar, kita cari-cari di mana kesalahannya, di mana hal-hal yang tidak baik. Jadi orang-orang yang suka mencari-cari hal-hal yang negatif. Kadang-kadang kita ada lihat orang sholat, kita lihat-lihat, wah salah itu dalilnya tidak begitu, jadi tidak begitu. Sebetulnya kita anggap bahwa semua orang itu punya dalil dan semua orang pasti menganggap dalilnya benar dan bukan yang paling benar. Kemudian kita saling menghargai dalil orang, itu saja, mudah sekali. Kemudian binamim itu kalau di Quran diterjemahkan setelah itu mencari hal-hal yang negatif, kemudian ke sana kemari menebar fitnah. Itu saya kira tidak baik ya. Iya. Ya sekali itu. Jadi untuk kultum ini silakan mendengarkan saja, yang baik diambil, yang tidak dibuang saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, saya akan mengulang lagi ayat yang selalu kita dengar waktu bulan Ramadan, yaitu tentang perintah Allah agar kita berpuasa agar menjadi orang yang bertakwa, yaitu dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi kita diperintahkan Allah untuk berpuasa. Yang ini juga perintah untuk umat-umat terdahulu agar kita menjadi orang yang bertakwa. Kemudian apa istimewanya bertakwa? Dalam surat Al-Hujurat Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Suratnya saya agak lupa, tapi maksudnya orang yang paling mulia di sisiku di antaramu adalah orang yang paling bertakwa di antaramu. Jadi orang yang bertakwa itu di hadapan Allah adalah orang yang mulia. Orang yang mulia artinya pasti orang yang dijamin Allah masuk surga. Makin bertakwa kita, makin mulia kita di hadapan Allah. Kemudian demikian hebatnya takwa itu. Lalu apa kriterianya kita akan menjadi orang yang bertakwa?
Tentu saja bukan sekedar kita puasa lalu selesai kita menjadi orang yang bertakwa, tapi kriterianya cukup berat, cukup banyak. Kita bisa baca pada surat Al-Baqarah ayat 177. Saya kira kita sudah sering mendengar, dan ini sangat lengkap ya penjelasan kriteria tentang bertakwa. Ayatnya berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Laisal birru an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib walakinnal birra man amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wat nasabili wasailin wa fir riqabi wa aqamas sholata wa ataz zakata wal mufuna bi ahdim idza ahadu was sabirina fil ba'sa'i wad dharra'i wa hinal ba's ulaika alladziina shadaku wa ulaika humul muttaqun. Itulah kriteria dari orang-orang yang bertakwa. Dari ayat ini banyak hal yang bisa kita pelajari. Pertama, bahwa segala sesuatu itu ada prioritasnya, ada tingkatan-tingkatannya. Jadi dari ayat tersebut yang paling kriteria tentang takwa itu yaitu orang yang pertama, yaitu orang yang beriman, seperti yang waktu itu dijelaskan oleh Profesor Asep. Yang paling utama, yang terutama itu iman. Iman pun ada kriterianya, ada prioritas-prioritasnya. Yang pertama, amana billahi wal yaumil akhiri wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Jadi tidak bisa diputar-putar, kita beriman pada nabi dulu baru pada kitab suci. Pertama ada beriman pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita baca ayat itu kita bisa kembangkan ya ke ayat-ayat yang lain, jadi bisa pemahamannya lebih mendalam lagi. Yang kedua, wal yaumil akhir, beriman pada Allah dan hari akhir. Wal malaikati, beriman pada malaikat. Wal kitabi, beriman pada kitab-kitab suci, bukan hanya Quran, kitab-kitab suci yang asli. Jadi kitab-kitab masuk Quran, Zabur, Taurat yang asli. Kemudian beriman pada para nabi. Urutannya begitu. Beriman pada Allah, hari akhir, pada malaikat, kitab-kitab suci dan para nabi. Kemudian nomor 2 yang kedudukannya sangat tinggi, yaitu bersedekah, berinfak atau sedekah. Setelah iman baru bersedekah. Wa atal mala ala hubbihi dzawil qurba wal yatama wal masakina wat nasabili wasailin. Jadi bersedekah pun ada prioritasnya, ada tingkatannya. Yang paling tinggi adalah wa atal mala ala hubbihi, itu meninfakkan atau mensedekahkan barang atau benda atau uang yang dicintainya. Pertama ada pada kerabat dekat. Jadi umumnya kita kan masih punya saudara yang kekurangan, perlu dibantu. Itu yang harus kita utamakan dulu. Kemudian setelah itu wal yatama, anak yatim. Anak yatim menduduki peringkat kedua setelah kerabat dekat. Kemudian yang ketiga wal masakina, orang-orang miskin atau kaum du'afa di sekitar kita. Misalnya ada yang sakit parah, tidak punya biaya untuk berobat. Seperti kita ketahui di lingkungan kita, tetangga kita juga ada yang sakit parah tapi tidak ada biaya, itu kita utamakan. Kemudian wat nasabili itu orang-orang yang dalam perjalanan kemudian kekurangan biaya. Nah, ini saya sendiri pemahaman agamanya masih terbatas. Apakah orang sabil itu termasuk orang misalnya mau piknik ke Jakarta sampai sini kekurangan biaya gitu. Tapi ada yang memaknai bahwa wanas sabili itu orang-orang yang dalam perjalanan membela agama. Jadi itu saya kira dalam penafsiran ya. Kemudian yang terakhir wasailin, orang minta-minta. Kalau di Quran disebutkan orang miskin yang minta dan tidak minta.
tapi orang miskin yang betul-betul miskin. Kalau saya lihat banyak orang minta-minta, sebetulnya mereka tidak miskin, duitnya banyak. Dan saya banyak lihat itu. Dulu ada, ini sekedar cerita ya, belum waktunya agak sempit ya. Dulu ada mertua saya punya pembantu, jadi di rumah itu dia membawa anaknya. Kemudian anaknya juga disekolahkan sama mertua saya. Kemudian umur 5 tahun itu dia pamit mau pulang, anaknya juga sekolah loh, dibawa pulang juga. Ternyata di rumahnya anaknya suruh minta-minta. Tidak lama kemudian, beberapa bulan kemudian dia sudah bisa beli sepeda motor bekas. Luar biasa. Jadi orang minta-minta itu banyaknya sebetulnya tidak miskin. Jadi terakhir orang minta-minta yang memang miskin. Itu urutan-urutannya kalau kita mau bersedekah. Tentu saja setelah itu banyak sekali ya apa yang bisa disedekahkan, termasuk kita membantu pembangunan masjid, membantu pembangunan misalnya madrasah atau jembatan dan sebagainya. Dan seperti khutbah Profesor Asep Jumat yang lalu, itu disebut amal jariah, amal yang mengalir, amal yang terus tidak habis-habisnya. Walaupun kita sudah meninggal, amalan kita itu tetap berjalan. Jadi itu kehebatan dari sedekah. Dan yang paling penting adalah kita harus ikhlas. Dalam surat, saya lupa surat apa, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, man kana yuridu harsal akhirati nazid lahu fi khorsi. Kalau kita mengerjakan sesuatu bersedekah lillahi ta'ala, kita ikhlas demi Allah, maka Allah akan melipat gandakan pahalanya. Wa man kana yuridu harsad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Tapi kalau kita ada muatan-muatan duniawinya, misalnya kita ingin diakui atau kita ingin diketahui, maka Allah akan memberikan sebagian dari apa yang kita inginkan. Misalnya kita ingin diakui sebagian pengakuan, tapi wa ma akhiratu min nasib, tidak ada sedikit pun pahala akhiratnya, Masya Allah. Jadi dari semua perbuatan kita harus ikhlas. Kalau tidak ikhlas, kita akan mendapat sebagian dari apa yang kita inginkan, tapi tidak ada pahala akhiratnya sedikit pun. Semua hal kita harus ikhlas lillahi ta'ala. Setelah itu wa fi riqabi, kemudian wa aqamas sholata, baru mendirikan sholat, wa ataz zakata, membayar zakat, wal mufuna bi ahdim idza ahadu. Jadi orang yang menepati janjinya apabila dia berjanji. Yang terakhir was-sabirina fil ba'sa'i wadh-dharra'i wa hinal ba'as. Jadi bersabar lepas ada ditimpa kemalangan, ditimpa penyakit, sabar dalam masa peperangan. Jadi itulah kriteria dari orang-orang yang bertakwa. Jadi misalnya kita puasa, kita bisa membiasakan untuk membaca surat itu, kita pelajari agar kita bisa menjadi orang yang lebih bertakwa. Kemudian yang terakhir adalah bahwa kita ingin semuanya itu diterima puasa kita, dan kita juga ingin tahu apakah puasa kita sudah baik, sejauh mana puasa kita diterima Allah. Ada petunjuk dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bagaimana kita bisa mengetahui sejauh mana puasa kita berhasil, yaitu dengan melihat ke diri kita sejauh mana kita menjadi lebih baik setelah puasa. Jadi bukan waktu puasanya itu, tapi setelah puasa itu apakah kita menjadi lebih baik, apakah sholat kita menjadi lebih baik, sedekah kita menjadi lebih baik. Itu bisa menjadi tolak ukur sejauh mana puasa kita berhasil. Kalau saran saya ya kita dari ayat tersebut kita coba sejauh mana keimanan kita meningkat terhadap Allah, hari akhir, kitab suci dan sebagainya. Jadi misalnya kitab suci kita biasanya berapa kali baca Quran, kita tingkatkan lagi, dan seperti kemarin tuh
nasihat dari profesor saya kemarin yang disebut tartil itu termasuk kita mengetahui maknanya dan melakukan apa yang diperintahkan Al-Quran. Jadi itu. Kemudian ada satu saran saya lagi supaya kita menjadi lebih baik, yaitu dibiasakan setiap hari membaca Quran terjemahannya. Ya boleh, kalau baca Quran bahasa Arabnya sekira kita rutin ya, tapi kita dari HP bisa ya, kita misalnya baca terjemahannya. Biasanya ada terakhir kita baca, besoknya nyambung lagi terus. Kalau sudah hatam kita mulai lagi dari atas terus. Lama-lama kita di bawah sadar kita hafal apa isi Al-Quran, dan itu bisa memperkuat iman kita. Ya, sekira itu. Mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.